Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prosa, senang sekali saya dapat berjumpa dengan sahabat prosa dimanapun Anda berada. Saya Mira Tulistiana yang akan menemani sahabat prosa hari ini dalam program acara Prosa, Promosi Usaha. Seperti sahabat prosa ketahui, program prosa ini adalah inovasi terbaru dari DPM PTSP Kota Lubuk Linggau dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha untuk mempromosikan kegiatan usahanya. Di episode kali ini kita akan mengunjungi Pondok Makan Sempurna. Mau tahu bagaimana asiknya tempat makan ini dan menu apa saja yang merupakan menu andalan di Pondok Makan Sempurna? Ikuti saya ya. Halo sahabat prosa, saat ini telah hadir bersama kita Sekretaris DPM PTSP Kota Lubuk Linggau Bapak Zainal Samsi Esos, dan telah hadir juga bersama kita Ibu Haja Neti Zainuri BA selaku Owner Pondok Makan Sempurna, dan juga Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuk Linggau Bapak Andika Wira Kusuma Esa. Oke, yang pertama kita persilakan Bapak Zainal Samsi selaku Sekretaris DPM PTSP Kota Lubuk Linggau untuk menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan DPM PTSP Kota Lubuk Linggau ke Pondok Makan Sempurna. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan pertama kami mengaturkan permohonan maaf yang seyogyanya hadir pada hari ini, yaitu para dari DPM PTSP Kota Lubuk Linggau untuk menghadiri acara prosa ini, karena beliau ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam pekerjaan selaku ASN. Jadi beliau memutuskan saya sebagai sekretaris untuk mewakili beliau pada acara prosa. Jadi acara prosa ini tujuan kami dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, yaitu mempunyai program prosa. Jadi program prosa ini adalah dilakukan untuk mempromosikan segala usaha yang berada di Kota Lubuk Linggau ini. Jadi tugas kami ini yaitu mempromosikan. Nah, dalam mempromosikan ini adalah salah satu bidang di bidang itu bidang promosi, yaitu yang kabitnya dipegang oleh Bapak Rudi Wijaya, Sarjana Hukum MSI. Beliau kesempatan hadir juga di sini. Jadi adapun yang kami promosikan ini, yang pertama yaitu bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Antara lain kuliner, termasuk restoran dan lain-lainnya yang usahanya yang berada. Jadi kami dari dinas ini untuk masuk ke masyarakat luas. Jadi kiranya dapat berinvestasi ke Kota Lubuk Linggau. Jadi kami ini untuk mempermudah segala izin usaha yang akan dibuat di Kota Lubuk Linggau. Jadi jangan merasa ragu, silakan untuk menanamkan investasinya ke Kota Lubuk Linggau. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Oke, baiklah, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya kita akan berbicara dengan Ibu Haja Neti Zainuri selaku owner Pondok Makan Sempurna. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ada beberapa pertanyaan dari kita. Yang pertama, bisa diceritakan nggak latar belakang berdirinya Pondok Makan Sempurna ini dan kapan berdirinya Pondok Makan Sempurna ini? Pondok Makan Sempurna ini berdiri pada diresmikan, bukan berdirinya, diresmikan pada tanggal 17 Mei 2019.
kenapa saya tertarik untuk membangun atau membuka usaha pondok makan sempurna? Karena saya memang sudah dilatar belakangi, memang pendidikan saya di bidang tata boga. Saya dari SKKP, SMKK, kemudian saya melanjutkan ke universitas, juga saya mengambilkan jurusan tata boga. Jadi pertama yang saya buka itu restoran pertama itu terletak di Talang Jawa, di ruko yang ada penginapan sempurna pada waktu itu yang dipimpin oleh bapak saya, dan saya diberi izin untuk membuka restoran awalnya. Saya lupa tanggal berapa dan tahunnya berapa karena itu udah lama sekali. Berawal dari restoran, kemudian saya tertarik untuk membuka catering yang belum ada di Kota Lubuk Linggau pada waktu itu. Itu satu-satunya awal yang ada catering itu ya saya. Catering sempurna. Catering sempurna itu namanya. Kenapa itu saya iniin dulu ya, kenapa itu namanya sempurna? Iya. Sebetulnya tidak ada di dalam benak saya, tapi saya mengambil itu usaha awal dari nenek saya yang orang biasa saja, orang kampung, kemudian dia membuka usaha penginapan sempurna untuk melestarikan daripada usaha nenek saya yang sudah tiada. Kemudian bapak saya melanjutkan ke penginapan sempurna, saya melanjutkan ke restoran sempurna dan catering sempurna. Setelah saya membuka catering sempurna, dari hasil yang saya dapatkan, saya membuka hotel sempurna yang ada terletak di Jalan Yosudarso Waterfront ya. Itu yang usaha kedua ya. Usaha ketiga, jadi pertama restoran, yang kedua saya buka catering, yang ketiga itu ke hotel sempurna. Kemudian dari hotel sempurna, karena Lubuk Linggau itu dipecah menjadi dua, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas. Saya mencoba itu juga membuka saung sempurna namanya. Itu yang keempat ya. Yang keempat saya buka usaha di Muara Briti. Itu namanya saung sempurna. Kalau untuk pondok sempurna, awalnya tidak ada di benak saya. Memang lahannya itu sudah ada. Tapi itu untuk melestarikan daripada hotel sempurna atau penginapan sempurna yang tadinya dikelola oleh bapak saya, kemudian bapak saya sudah tidak ada. Kemudian itu juga hotel sempurnanya mungkin dibagi-bagi ke anak-anaknya, dan tersisalah untuk saya, makanya kepikir untuk membuka pondok sempurna. Itulah awal kenapa adanya pondok sempurna. Alhamdulillah ya, alhamdulillah karena memang basic saya di tata boga ya, alhamdulillah saya bisa membuka berbagai macam cabang daripada makanan restoran ya. Ya itu. Oke, terima kasih Bu. Siapa saja yang menjadi target utama dari pondok makan sempurna ini kira-kira Ibu? Yang menjadi target untuk pondok makan sempurna itu, kalau di kota kita udah banyak sekali rumah makan. Sebetulnya saya pesimis untuk maju dengan pondok sempurna ini. Tapi yang menjadi target saya itu untuk tempat rekreasi lah ya. Orang ngajak jalan-jalan keluarga Sabtu Minggu, itu yang paling ramenya Sabtu Minggu untuk di pondok makan ya, weekend.
Sekalian jalan-jalan, sekalian Ya, makan. sekalian jalan-jalan, sekalian makan. Kemudian targetnya orang yang datang ke Kota Lubuk Linggau, karena kita menyediakan semua yang restoran yang saya buka itu makanan khas daripada Musirawas atau Kota Lubuk Linggau. Boleh dikasih tahu nggak kepada sahabat prosa lokasi dan jam operasional dari Pondok Makan Sempurna ini, Bu? Pondok Makan Sempurna ini dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Ya. Untuk lokasinya sendiri, Bu, ini? Lokasinya sendiri terletak di Ketuan 1, Nomor 1, Kota Lubuk Linggau. ya, Bu, Kota ya? Lubuk Linggau. Kalau karyawan dari Pondok Makan Sempurna ini diambil dari lokal atau dari luar kota, Ibu? Kalau untuk pegawai daripada Pondok Makan Sempurna ini diambil dari lokal ya, yang ada di dekat-dekat daerah Pondok ini. Sempurna. Oke, Jadi semua diambil dari lokal ya, Bu, ya? lokal. Itu memang harapan dari kita dari pemerintah, pelaku usaha itu hendaknya menggunakan tenaga kerja Ya, lokal karena alhamdulillah. mengurangi pengangguran di Kota Lubuk Alhamdulillah. Linggau. Oke, di Kota Lubuk Linggau sendiri kan sudah banyak, Bu, ya, pondok makan seperti ini. Nah, khusus untuk Pondok Makan Sempurna ini, kira-kira menu apa saja yang tersedia dan menu apa saja yang menjadi unggulan dari Pondok Makan Sempurna ini? Ya. Jadi untuk Pondok Makan Sempurna ini tadi sudah saya jelaskan bahwa kita menyediakan makanan khas daripada makanan Kota Lubuk Linggau atau makanan khas Musirawas. Itu hampir sama sebetulnya dengan makanan khas Palembang ya. Kita menyediakan pindang, baik itu pindang ikan sungai, pindang tempoyak, pindang iga. Kemudian kita menyiapkan pepes tempoyak. Terus kita juga menyiapkan makanan yang siap saji juga ada, kayak sambal jengkol, sambal tempoyak, rusip, semua. Dan kita juga menyiapkan makanan bakaran, seafood, semua ada di sini, lengkap di sini. Seafood ada, kayak ikan bakar, ikan cobek, ikan bakar, ayam panggang, ada udang bakar, cumi bakar. Semua lengkap ya, Bu, ya? Ada cumi cabai hijau, ada cumi telur asin, semua lengkap di sini. Paling lengkap makanannya yang di Pondok Sempurna ini. Jadi bukan Dengan cuma makanan restoran tradisional lain. ya, Bu, ya? Ya, Oke. nasional dan daerah kita masuk. Lengkap, semua ada. Lengkap ada. Bagi Padang sahabat pun prosa, bisa masuk. Ada rendang juga, ada sambal jengkol juga ada. Oke. Semua lidah cocok. Bagi sahabat prosa yang ingin makan sambil jalan-jalan, menikmati suasana persawahan ya, Bu, ya? Ya, Udara segar. ya alhamdulillah ini Sempurna. Pondok Sempurna ini dikelilingi Dikelilingi sawah sawah. dengan sawah. View-nya sangat menarik. Ya, Foto-foto juga. ya alhamdulillah. Apa ada keinginan untuk membuka cabang lain, Bu? Saya masih punya keinginan, Masih punya walaupun udah ada ya. Itu ya karena tujuannya itu cuma memanfaatkan lahan yang ada. Jadi kebetulan saya punya, tapi ini nggak tahu ya targetnya nanti terpenuhi atau tidak. Yang penting kita punya niat Ya, dan sudah kemauan. punya rencana. Ya, kita punya rencana. Oke. Jadi saya kepingin nantinya buka rumah makan yang yang suasananya beda. Beda. Jadi itu khusus ada juga untuk tempat rekreasi. Oh, gitu. Jadi misalnya tempat makannya itu berbentuk kapal. Oh, ya. Kemudian Yang dia unik, banyak pohon-pohon durian. Oke. Nah, itu lahannya sudah ada, tinggal pengolahannya. Tinggal jalan langsung aja. Tinggal jalannya. Oke, semoga lancar ya, Bu, ya. Amin. Bisa dong berbagi tips untuk bisa menjaga eksistensi usaha pondok makan seperti ini, Bu? Memberi tips untuk sahabat prosa yang ada di rumah. Tip yang pertama ya, untuk kita bisa maju di dalam pengelolaan khususnya di bidang rumah makan atau khususnya di bidang makanan.
Kita yang pertama itu menjaga kualitas dari bahan yang kita pakai. Kemudian selalu memberi pelatihan kepada pegawai untuk bersikap ramah, bersikap jujur, dan toleransi kepada sesama pegawai yang membuat mereka betah untuk bekerja. Ya. Untuk yang terakhir ini Bu, bisa nggak memberikan saran untuk sahabat prosa yang ingin membuka usaha seperti rumah makan seperti ini Bu? Saran saya, kalau berniat untuk membuka usaha, itu yang pertama itu diniatin betul-betul niat. Betul-betul niat, dibulatin dulu niatnya. Kemudian mau dan mampu bekerja keras. Yang ketiga itu kita jangan menghitung laba terlebih dahulu, tapi kepuasan pelanggan, pegawai yang kita pakai itu jangan ganti-ganti. Oh iya. Jadi kita bisa di dalam mereka bekerja itu bisa bisa meningkat, dan itu memberi keuntungan buat kita. Terima kasih Ibu. Ya. Sebelum kita tutup acara ini, apakah ada yang disampaikan Bapak Andika Wirakusuma selaku Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia kepada Ibu Hajaneti selaku pemilik Pondok Makan Sempurna Pangkal Pinang? Oke, terima kasih Bos. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan sekaligus bahwa yayasan kami ini, Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia ini bergerak di bidang memberikan edukasi dan bantuan hukum kepada pelaku usaha di Kota Lubuk Linggau dalam proses ada permasalahan, baik itu yang berhubungan dengan menjalani aktivitas usahanya, baik itu dengan pemerintah maupun pihak swasta dan yang lain, kita siap membantu. Dikarenakan apa? Sesuai yang dikata Pak Taris tadi ya, kita telah bekerja sama dengan Pak Sekretaris di pimpinan bahwa untuk menunjang apa yang menjadi visi dan misi Kota Lubuk Linggau, mendatangkan para investor dan pelaku usaha Kota Lubuk Linggau tadi, dipermudah izin dan yang lain-lainnya. Nah, makanya perlunya juga dari yang kita permudah izin, kita harus melindungi juga pelaku usaha tadi agar pelaku usaha di Kota Lubuk Linggau yang berinvestasi ini akan merasa aman dan nyaman. Maka kita tidak di yayasan ini bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Dan pelaku usaha tidak memilih dia baik itu dan mikro, sedang maupun skala besar. Semua pelaku usaha itu sama di mata hukum dan tidak boleh adanya diskriminasi. Yang besar yang kecil itu di mata hukum sama, bukan yang harus melindungi orang yang kecil aja. Iya, betul. Karena di dalam undang-undang dasar kita, setiap warga Indonesia itu wajib dilindungi secara hukum tanpa memandang ras, gender, suku, bangsa, serta sosial, disabel dan lain. Jadi itulah fungsi dan tugas kita bersama dengan dinas perizinan untuk melindungi pelaku usaha di Kota Lubuk Linggau ini. Semoga kedepannya banyak pelaku usaha atau investor yang akan berinvestasi di Kota Lubuk Linggau dengan tujuan kita, visi dan misinya itu. Nah, saran saya kepada partner daripada rumah makan Sempurna ini yang telah dijelaskan tadi sudah bagus, dikarenakan dia telah mempekerjakan dari penduduk lokal di sekitar ini, jadi banyaknya kurangnya pengangguran di tempat wilayah di tempat usaha yang didirikan gitu ya. Nah, yang kedua tadi memberi untuk sampah, sopan santun, itu memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Karena kita bergerak di bidang jasa ini harus memberikan sepuas-puasnya. Karena kenapa? Filosofi kita ini beda dengan luar negeri, Bu. Kalau kita ini filosofinya konsumen adalah raja, memberikan kepuas-puasannya. Kalau di luar negeri ada dengan sebagian konsumen adalah raja. Karena apa? Pelaku usaha dan konsumen itu adalah simbiosis mutualisme. Mereka saling menguntungkan. Konsumen mendapatkan apa yang dia pesan, kita dapat uang, sama berarti tidak ada yang raja siapa yang pembeli. Tapi karena kita dari dulu filosofinya konsumen dan raja, kita harus memberikan sepuas-puasnya kepada konsumen. Tapi ada syaratnya juga, jangan sampai kita meraup keuntungan berbagai cara ya, tanpa menghindarkan apa yang kita jual tadi layak dikonsumsi atau tidak, Bu. Ya, jadi kita harus lihat makanannya layak dikonsumsi apa tidak, layak dimakan atau tidak, yang sudah itu harus kita singkirkan.
Terkadang ada juga orang itu berbagai cara kan meraup keuntungan. Iya. Nah itu pesan saya. Menghalalkan segala cara. Iya benar, menghalalkan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan yang besar tadi. Semoga rumah makan sempurna akan lebih baik dan lebih sukses lagi untuk kedepannya. Gitu. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andika. Baiklah, terima kasih Ibu, Bapak. Bisa terus untuk mendapatkan sempurna dari Ya, Yayasan amin. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Semoga acara ini dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada sahabat prosa dan untuk para calon investor yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun di luar Kota Lubuk Linggau. Oke sahabat prosa, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami DPM PTSP Kota Lubuk Linggau dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami DPM PTSP Lubuk Linggau. Dan ikuti juga aplikasi baru kami si Besti Prosa. Dan bagi sahabat prosa atau pelaku usaha yang ingin usahanya dipromosikan oleh DPM PTSP Kota Lubuk Linggau bisa menghubungi kami langsung ke kantor DPM PTSP Lubuk Linggau melalui bidang promosi penanaman modal atau bisa juga dengan berkomentar di channel YouTube kami. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa investasi. Linggau bisa. Besti Prosa. Prosa.